Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Delsi Ratnasari Likatakaci, mewakili teman-teman dari kelompok 7 akan menjelaskan artikel terkait pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah. Pada pendahuluan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah, maka seluruh kewenangan diserahkan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran sektor publik kemudian dikelola oleh otoritas setempat masing-masing. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah atau Pemda, pemerintah pusat wajib mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya ada dana perimbangan, itu merupakan sumber dana pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan anggaran antara pemerintah daerah serta antar pemerintah pusat. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus yang ditetapkan setiap tahun anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berikut merupakan grafik terkait dana bagi hasil. Jadi, dana bagi hasil ini adalah dana yang dialokasikan kepada daerah dari pendapatan APBN berdasarkan persentase untuk memenuhi kebutuhan daerah untuk menetapkan desentralisasi. Dari gambar tersebut, dana bagi hasil di tahun 2018 sebesar 272,58, tetapi menurun lagi pada tahun 2019 dan kemudian mulai meningkat pada tahun 2020 dan tahun 2021 kembali menurun sebesar 381,05 M. Yang berikut, dana alokasi umum merupakan bagian dari belanja daerah yang didanai oleh dana alokasi umum dan bersangkutan oleh otoritas setempat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dana alokasi umum ini menekankan aspek kesetaraan dan keadilan selaras dengan mengurus urusan pemerintah. Berikut ini merupakan grafik dana alokasi umum NTT yang bersumber dari TKDD Kemenkeu Provinsi NTT. Dari grafik tersebut, dana alokasi umum Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2022, di mana pada tahun 2018 dana sebesar 11.654,82 dalam miliar rupiah, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan tetapi kembali menurun pada tahun 2020 hingga 2022. Berikut yaitu dana alokasi umum. Ini merupakan jumlah transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Dana alokasi khusus bersumber dari pendapatan APBN yang ditugaskan pada wilayah tertentu dengan maksud membantu mensponsori kegiatan khusus merupakan isu regional dan konsisten dengan prioritas nasional. Dana alokasi umum terlihat pada grafik Provinsi NTT menunjukkan di tahun 2018 sampai 2019 mulai meningkat, tetapi terjadi fluktuasi pada tahun 2020 dan 2021. Namun kembali meningkat pada tahun 2022 dengan jumlah 5.307,95 miliar. Menurut Peraturan Menteri Dalam
Dalam Negeri. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah seluruh pengeluaran dalam rekening kas umum daerah yang mengurangi likuiditas dana. Itulah sebabnya artikel ini berbicara tentang belanja daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Berikut teori yang digunakan dalam artikel ini, yaitu teori keagenan atau agen teori. Menurut Johnson, dalam teori keagenan terdapat dua pihak. Pihak yang memberi kekuasaan disebut prinsipal dan pihak yang menerima hak waralaba disebut agen. Hubungan prinsipal agen terjadi ketika tindakan seseorang berdampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat bergantung pada tindakan orang lain. Pengaruh atau ketergantungan ini terwujud dalam kesepakatan yang dibuat dalam struktur kelembagaan di berbagai tingkat seperti norma perilaku dan konsep konstruk. Arti dari teori keagenan ini bahwa yaitu pemerintah pusat berfungsi sebagai prinsipal dalam penganggaran publik dan pemerintah daerah berfungsi sebagai agen dalam pembagian dana perimbangan. Berikut pengaruh dana bagi hasil atau DBH terhadap belanja daerah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dana bagi hasil digunakan untuk membiayai belanja daerah untuk bidang kesehatan dan perbaikan gizi. Adapun penelitian yang sudah dilakukan oleh Fadila pada tahun 2022 menunjukkan bahwa dana bagi hasil berdampak positif pada belanja daerah. Selanjutnya yaitu pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah. Dana alokasi umum yang berasal dari pendapatan APBDN dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan untuk pemerataan dan menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Kurniado pada tahun 2015 menunjukkan bahwa DAU berdampak positif terhadap belanja daerah. Artinya semakin tinggi dana alokasi umum yang disediakan pemerintah pusat, maka belanja pemerintah juga akan semakin tinggi. Pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah. Menurut Amalia pada tahun 2015, DAK merupakan salah satu bagian dari pendapatan daerah yang diperlukan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanjanya dan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Iqbal pada tahun 2020 menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Kerangka penelitian dari artikel kami yaitu yang pertama ada X1 yaitu dana bagi hasil, dan X2 dana alokasi umum, X3
3 dana alokasi khusus, serta Y yaitu belanja daerah. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2018 sampai 2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel. Teknik analisis data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan metode common effect, fixed effect, dan random effect. Sedangkan untuk menentukan mana yang lebih sesuai dengan penelitian ini, maka menggunakan uji Chow dan uji Hausman. Baik, hal itu yang bisa saya jelaskan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.